Hai teman-teman dan mami semuanya, kembali lagi di channel Betty-Lin. Terima kasih buat mami dan teman-teman semuanya sudah mensupport channel Betty-Lin sampai hari ini. Jika kamu suka video aku, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, dan subscribe-nya bagi yang belum. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke mami dan teman-teman semuanya, di video kali ini aku kembali lagi mengatur keuangan rumah tangga aku untuk di bulan Oktober di minggu keduanya, karena di minggu pertama udah lewat ya. Dan kali ini aku kembalinya agak sedikit terlambat karena jadwal aku lumayan padat ya mam. Oke mami, karena di minggu pertama udah lewat, kita langsung aja untuk di minggu keduanya ya. Jadi untuk video di minggu ini kita akan fokus ke anggaran di minggu kedua di bulan Oktober tahun 2024. Tapi tenang aja, walaupun aku nggak ngetek video, tapi aku tetap melakukan penganggarannya. Di minggu pertama aku melakukan penganggaran hanya untuk kategori yang aku butuhkan aja, yaitu untuk kategori makan dan transport. Jadi untuk di bulan Oktober ini aku benar-benar melakukan perubahan lagi ya, terutama di bagian kategori, karena gaya hidup aku tuh berubah, bukan gaya hidup yang mewah atau gimana pun, tapi memang kayak karena ada beberapa kategori yang harus aku tambah, ternyata setelah menjalaninya aku ternyata butuh menambah kategori baru lagi dan menghapus beberapa kategori yang sudah ada. So, di bulan ini aku ada penambahan yaitu di kategori makan, yaitu untuk makan sehari-hari aku di tempat bekerja, karena untuk saat ini aku udah nggak bawa bontot lagi ya mam. Jadi aku beli makan, jadi sehingga aku perlu menganggarkan makan siang aku. Untuk yang lainnya sih sepertinya masih sama, hanya saja aku ubah kata-katanya ya. Seperti groceries, yaitu untuk belanja bulanan. Kali ini aku juga akan beli bahan makanannya di supermarket. Pokoknya groceries itu semua barang-barang yang aku beli di supermarket. Kalau untuk market itu barang yang aku beli di pasar tradisional. Kebutuhan ini masih tetap sama, yaitu masih kebutuhan untuk beli susu dan diapersnya. Kalau untuk jajan itu akan di kategori jajan. Untuk laundry itu masih sama, aku masih menggunakan jasa laundry ya, karena kesibukan aku itu menyebabkan aku tidak bisa cuci pakaian sendiri. Dan kalau misalnya aku menumpuk sampai 1 minggu itu pasti bakal banyak banget ya. So, tidak mungkin aku bisa nyuci, lagi pula aku butuh menghemat tenaga ya mam, jadi aku gunakan uang aja untuk menyelesaikan cucian aku. Oke, untuk makan, ini tadi sudah aku jelaskan, sedangkan kita ke jajan, tadi juga sudah aku jelaskan, yaitu kategori jajan anak aku dan suami aku semua aku masukkan di sini. Dan untuk transport, ini untuk transport aku pulang kerja ya, karena aku tidak pakai kereta, yang pakai kereta itu hanya suami aku. Aku tidak pakai kereta karena memang aku nggak pandai berkendara ya, mam. Nggak berani aja. Jarak rumah aku dengan tempat kerja aku kan dekat, nggak terlalu jauh, jadi aku bisa pakai transport aja, transport umum gitu ya. Jadi ini untuk aku. So, di minggu pertamanya hanya aku kategorikan untuk makan dan transport. Jadi untuk kategori yang memang mendesak banget yang aku perlukan di minggu pertama ini. Karena kan aku gajinya di pertengahan minggu, tentu aja aku tidak bisa groceries ataupun belanja apapun ya mam. Minggu kedua tentu aja aku akan melakukan belanja-belanja gitu ya. Karena aku masih beruntung, ternyata masih kebutuhan anak aku, untuk kebutuhan makan, kebutuhan belanjaan gitu, itu masih ada ya mam untuk di minggu pertamanya. Dan untuk di minggu kedua ini tentu aja aku perlu anggarannya ya, karena stok-stoknya pun sudah mulai menipis gitu. Dan suami aku juga bakal keluar kota. Sebelum dia keluar kota, biasanya aku udah ngestokkan semua yang aku perlukan dalam seminggu ini. Tentu aja aku perlu menganggarkan lebih banyak, karena aku akan belanja lumayan banyak ya untuk di minggu keduanya. Oke, untuk anggaran aku di minggu kedua ini, aku anggarkan sebesar 1.680.000, di mana di sini ada untuk kategori pengeluaran mingguan aku dan juga untuk kategori saving goals aku. Yang di sini tentu aja ada beberapa kategori saving goals aku ya. Di sini ada sinking fund,
challenge 10 juta dan gold challenge. Oke, sekilas saja tentang pengaturan keuangan aku untuk di minggu kedua ini ya Mam. Jadi untuk di minggu kedua ini lumayan padat. Biasanya kan aku lebih padat keuangan aku itu di minggu pertama. Karena aku gajian di pertengahan minggu tentu aja tidak terlalu banyak yang aku ingatkan ya untuk kategori-kategori yang tidak terlalu diperlukan. Dan aku akan usahakan untuk padatkan di minggu kedua ini. Kita sebelum melakukan penganggarannya di masing-masing kategorinya, di sini mari kita hitung uangnya karena uangnya sudah ada di pouch ini. Ya, sebelum aku mulai mungkin aku agak sedikit lama untuk openingnya ya. Karena aku udah lama banget gak sapa teman-teman semuanya. Thank you so much buat teman-teman semuanya sudah mensupport channel Betty sampai hari ini ya. Dan tetap masih menunggu video aku tayang walaupun aku terkadang agak kendur gitu ya Mam untuk nge-take video ataupun untuk upload videonya ya. Tapi ya karena kesibukan, karena aku juga melakukan beberapa peran gitu ya, jadi agak sedikit susah pagi saat ini memutuskan untuk mengambil pekerjaan yang full time. So that's why untuk membagi waktu aku untuk konten dan hal-hal yang lainnya itu agak sedikit keteteran gitu ya Mam. Tapi di sini aku masih tetap berusaha, tetap belajar lagi untuk tetap konsisten, untuk lebih tepat waktu lagi untuk mengupload video aku. Jadi untuk kedepannya aku akan usahakan kalau tidak di hari Minggu, bisa saja di hari Senin aku akan tayang video budgeting aku. Jadi khusus video budgeting aku itu akan tayang di hari Minggu atau di hari Senin gitu ya. Jadi untuk video-video aku yang lain mungkin hanya untuk selingan. Mana tahu dari video selingan aku itu bisa memotivasi teman-teman juga ya. Itu akan tayang di hari Rabu atau di hari Kamis. Jadi aku akan usahakan untuk penayangan video di channel aku itu seminggunya itu 2 kali. Oke, tapi thank you so much Mbak Mami yang sudah selalu support aku. Tanpa dukungan teman-teman dan Mami semuanya, tentu aja channel Betty Lin ini tidak akan berjalan sampai hari ini. Oke, so thank you so much. Dan aku doakan juga semoga Mami dan teman-teman semuanya selalu lancar rezekinya dan juga selalu tetap kuat untuk mengatur keuangannya ya. Oke, kita langsung aja mulai ke inti video kita. Yaitu di minggu ini kita anggarkan 1.680.000. Mari kita hitung sama-sama. Di sini aku sudah ada 500.000. 500.000 ini aku menggunakan uang slip karena ini untuk groceries. Jadi untuk groceries kali ini pembayarannya aku akan menggunakan QRIS. Aku akan simpan uangnya di neobank dan terus akan aku bayar menggunakan QRIS. Dengan begitu aku nanti akan bisa mendapatkan cashback lagi ya dari penggunaan QRIS aku di neobank. Oke, kita langsung aja mulai. Di sini aku sudah 500.000. Aku menggunakan money slip 500, 600, 700, 800, 900, 1 juta, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 650, 660, 670, 680. Oke, pas ya Mam, 1.650.000 yang aku anggarkan untuk di minggu kedua di bulan Oktober tahun 2024. Di bulan Oktober ini aku juga senang banget, yaitu bulan ini adalah bulan kelahiran aku. Jadi aku akan ulang tahun di bulan Oktober ini. Jadi kemungkinan nanti sinking fund birthday aku, nanti aku akan keluarkan uangnya dan aku akan beli beberapa barang untuk kado untuk diri aku sendiri. Dan suami aku juga ulang tahunnya itu di bulan Oktober ini juga ya. Kalau untuk anak aku itu bulan depan. Jadi aku akan mempersiapkan hadiah-hadiah ulang tahun kami bertiga itu di bulan ini juga. Jadi uangnya dari sinking fund birthday aku itu aku akan keluar untuk di bulan ini. Oke Mami, mari kita lanjutkan. Kita langsung aja mulai di dompet mingguan aku. Itu kita akan mulai dari pengeluaran bulanan aku.
Kita akan mulai dari groceries. Groceries tadi sudah ada money slip-nya, yaitu 500.000. Ini aku gunakan QRIS, so tidak akan aku masukkan di sini, tapi akan aku kembalikan lagi di sini. Jadi ini adalah money slip yang aku buat sendiri ya, Mam. Jadi money slip yang aku buat sendiri. Ini lumayan persiapan aku. Untuk saat ini aku lagi doyan banget yang mode-mode vintage gitu. So that's why aku buat money slip yang vintage. Oh. Jadi mami yang mau samaan dengan aku, nanti aku akan cantumkan linknya di deskripsi box aku ya. Aku akan kembalikan di tempatnya. Dan mari kita lakukan penganggaran. Kita akan langsung aja ke market. Untuk market ini untuk belanja mingguan aku, yaitu di pasar. Aku anggarkan sebesar 100.000. Jadi 100.000 untuk 3 orang itu udah menurut aku. Karena aku akan masak itu hanya untuk 2 hari ya, Mam. Hanya Sabtu dan Minggu. Untuk kebutuhan anak, ini aku mau lanjut untuk sediakan susu dan diapersnya. Aku beruntung banget ya, Mam, di minggu pertama. Ternyata aku masih ada sisa lagi 1 kotak. So, aku tidak perlu khawatir gitu ya untuk ngestokkan susu anak aku untuk di bulan ini. Karena dari sisa bulan lalu itu udah cukup membantu ya. Di minggu ini aku mau anggarkan 300.000, 100, 200, 300. Jadi ini untuk beli susu dan diapers. Aku perlu ngestokin lagi walaupun masih ada stoknya. Karena suami aku bakal keluar kota selama kurang lebih seminggu lebih. Jadi aku butuh stokan untuk 2 minggu ya. Lanjut untuk laundry. Ini untuk cuci pakaian kalian bertiga. Aku anggarkan 50.000. Lanjut untuk makan. Makan ini untuk makan siang aku saat aku bekerja. Di sini masih ada sisa lagi karena di minggu pertama aku ada anggarkannya. Dan untuk anggaran di bulan September itu aku udah close budget sendiri. Jadi aku lakukannya itu tidak di depan layar ya, tapi melainkan di belakang layar. Jadi aku udah anggarkan dan sisa anggaran aku untuk di bulan September itu sekitar 190.000 lagi ya, Mam. Dan aku akan tabung di bulan ini juga. Ini lumayan. Jadi sorry banget ya, Mam, aku nge-skip videonya karena udah terlambat banget. Sedangkan aku udah butuh banget uang untuk aku anggarkan di bulan Oktober ya. Jadi aku segera aja close budget anggaran aku di bulan September. Dan langsung aku lanjutkan anggaran aku yang di bulan Oktober. Untuk makan ini masih ada sisa 12.000. Untuk 2.000-nya aku mau keluarkan untuk saving challenge. 10.000 ini mau aku kembalikan. Dan untuk di minggu kedua ini aku mau tambah 100.000. Jadi ini untuk makan sekitar 6 hari ya. Ini sudah ya, sekarang sudah ada 110.000. Kita lanjut ke jajan. Jajan aku anggarkan 50.000. Ini untuk jajan kami bertiga. Kalau suami aku sih jarang jajannya. Kebanyakan aku jajan untuk anak aku sendiri dan untuk diri aku sendiri. Lanjut ke transport. Transport ini masih ada sisa 25.000 kalau tidak salah ya. Mari kita hitung. 5, 10, 15, 20, 25. Oke, pas 25.000. Dan di minggu ini aku mau tambah anggarannya 50.000. Jadi sekarang ada 5, 6, 7, 75.000 untuk transport. Mana tahu aku tiba-tiba butuh pakai Gojek, kan lebih mahal ya, Mam, daripada transport atau kendaraan umum yang aku pakai seperti biasanya. Jadi aku perlu anggarkan lebih. Apalagi ini kan lagi hujan ya, mana tahu aku butuh mobil atau apa, jadi aku bisa pakai uang ini untuk pembelian. Oke, aku sudah selesai dengan anggaran mingguan aku. Sekarang mari kita lanjut ke saving goals aku.
Jadi aku tuh bagian yang paling aku senang yaitu saving goals aku di minggu ini aku anggarkan 530.000, ini lumayan banyak. Akhirnya aku bisa nabung lebih banyak karena debt aku udah nggak terlalu tinggi lagi karena aku ada cicilan 2 barang kemarin itu ya. Satu barangnya udah lunas, aku tinggal nyicil yang satu barangnya lagi.